Semenjak kasus tewasnya Vina, nama Linda tidak luput menjadi sorotan. Dari berbagai cerita yang berkembang, Linda dikabarkan berulang kali kerasukan arwah Vina. Melalui tubuh Linda, Vina memberitahu siapa para pelaku yang telah menghabisi dirinya. Dan baru-baru ini, Linda kembali kerasukan arwah Vina. Video Linda kerasukan viral dan mengundang rasa penasaran. Kemunculan Linda memang menarik perhatian banyak orang, terlebih usai namanya disebut-sebut dalam peristiwa tragis tewasnya Vina dan Eki oleh seseorang yang mengaku teman dekat Eki bernama Mel-Mel. Dan yang menarik, saat kembali kesurupan, Linda menyebut jika orang tersebutlah pelaku yang ikut menghabisi nyawa Vina dan Eki. Entah siapa yang benar, publik kini menunggu langkah kepolisian yang dikabarkan akan memeriksa semua yang berhubungan dengan tewasnya Vina, termasuk Linda. Jadi ada nih teman saya nih, ya pokoknya adalah dosa disebut ya. Terakhir yang malam itu ngasih tahu ke Egi bahwa Vina dan Eki itu akan melewati situ. Itu sudah disetting sama si Dinda ya. Oh nggak ada. Kami juga baru tahu dari YouTube ya. Ada 3 orang yang harus segera dicek kebenaran. Yang pertama, Sakata Halal yang sudah viral itu harus dicek kembali. Yang kedua Pak RT, ya. Yang ketiga Linda. Ini 3 orang mata rantai dari semua misteri yang terjadi. Terus ditambah satu hari ini adalah saya umumkan adalah Mel-Mel, orang yang ada di rekaman itu, meskipun Mel-Mel itu adalah nama samaran yang kalian berikan. Tapi saya yakin dalam waktu dekat saya akan mendapatkan siapa orang di balik suara itu, dan saya yakin dan berharap bahwa orang yang ada di rekaman itu harus didalami, diselidiki dan diperiksa. Dia harusnya meminta pertolongan kepada orang yang ada di pinggir jalan, atau dia tidak balik ke warung. Oke, sebentar. Kita perhatikan nih jaraknya. Jaraknya itu hanya kurang lebih 3 menit. Kalau kita naik mobil ya, jaraknya cuma 1 kilo. Bayangkan. Dari mana nih? Di saat dari flyover ke dari titik SMP TKP, 11. dari jembatan flyover. Flyover. Itu jaraknya ke SMP itu cuma 1,1 km. Cuma 1,1 kilo. Bayangkan untuk mencari bantuan, dia harus menempuh jalan 1,1 km dan balik lagi ke dalam gang tempat mereka terjadinya penyiksaan. Kalaulah memang dia saksi, kenapa pada saat dibawa dari SMP ke flyover, kenapa dia nggak teriak? Sementara dia betul-betul menyaksikan dan menonton. Dia melihat, dia menonton pada terjadinya penyiksaan itu. Nah, artinya kalau mau memposisikan Mel-Mel sebagai saksi, itu pun sangat sulit dan terbantahkan. Jadi saya langsung mengasumsikan bahwa dia terlibat. Karena tidak ada satu pengakuan di sini yang saya lihat. Saya bisa mematahkan, tidak ada satu pengakuan yang tidak dapat dipatahkan di sini, tidak dapat dikaburkan. Kalau dia terlibat, masuk akal. Dia harus balik lagi ke warung. Kenapa? Dia ingin mencari apa benda yang tertinggal di sana. Oke. Ya. Jadi dia ingin mencari tahu apa benda yang tertinggal di sana. Maka itu dia dari flyover, dia balik lagi ke titik tempat terjadinya penyiksaan. Itu kalau saya memposisikan Mel-Mel sebagai orang yang terlibat dalam hal ini. Itu asumsi pertama. Asumsi kedua, kenapa dia harus balik lagi ke tempat itu? Untuk memastikan siapa orang yang melihat pada saat kami lewat untuk mengantarkan Vina dan Eki ke flyover. Karena di sana dia mengatakan ada warung yang sudah mau tutup.
ya kan? Dia mengatakan ada warung yang sudah mau tutup. Dia ingin mencari kejelasan untuk menghilangkan jejaknya bahwa warung itu benar menyaksikan atau tidak pada saat lewat tadi, gitu. Nah, jadi dia tidak punya kekuatan untuk membantah semua pengakuan dia di dalam rekaman itu. Maka itu saya bilang, kalau saya bisa bertemu dengan orang ini, saya paling lama memiliki waktu 1 jam untuk membuat dia mengaku dia terlibat atau tidak, dia saksi atau tidak, ataukah dia hanya pansos semata. Keluarga Vina sendiri pun itu belum bisa memastikan apakah Linda ini ada keterlibatannya atau tidak, kan gitu. Karena kan mereka komunikasi saat itu kan saat Linda kerasukan arwahnya si almarhum Vina. Nah, kenapa Linda sampai detik ini juga tidak mau tampil di muka umum? Itu saya tidak bisa sampaikan dulu, ya, karena saya tidak mau berasumsi atau memberikan informasi yang tidak valid. Kasus tewasnya Vina belum selesai. Kemarin, aparat kepolisian akhirnya memeriksa Linda yang kerap disebut-sebut sebagai teman dekat Vina. Kemunculan Linda diharapkan dapat mengurai benang kusut kasus tewasnya Vina dan Eki yang sudah 8 tahun lamanya tidak dapat mengungkap siapa pelaku utama yang menghabisi nyawa Linda dan Eki. Lantas, seperti apa hasil pemeriksaan Linda kemarin? Seputar biodata, kenalnya gimana, sudah sejak kapan, gitu-gitu aja sih, normatif aja pertanyaannya. Ya baik-baik aja, aman-aman aja, nggak ada masalah apapun. Yang terpenting kan masyarakat kan selalu bertanya-tanya ya selama ini yang mana sih yang Linda, yang ada tato, yang ini, yang itu. Ternyata si Linda ini nggak punya tato. Coba tunjukin aja, coba tidak ada tato ya. Kita coba dulu percayakan kepada kepolisian dan melihat sejauh mana nanti hasil pendalaman kasus ini, ya. Tim kuasa hukum Vina, Hotman Paris dan rekan-rekan akan nanti mendampingi di sana. Kemunculan Linda baru-baru ini juga mengungkap fakta baru yang selama ini tidak pernah terungkapkan, terutama hubungannya dengan Vina. Lantas, benarkah jika Vina dan Linda tidak sedekat yang dibayangkan banyak orang? Dan kapan terakhir kali Linda bertemu dengan Vina? Mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi. Gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Itu kan dari film, kalian bisa menggiring opini seperti itu kan? Jadi dia nggak tahu. Enggak. Kenal Nggak kenal sama sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman tongkrongan doang. Teman satu tongkrongan aja, jadi nggak ada spesial gitu loh, maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Ya semoga ini kasusnya cepat selesai, cepat terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga seperti itu, termasuk saya. Linda jawab jujur. Kan selama ini yang ada di benak para netizen tuh berpikiran Linda ini disembunyikan. Nah, Linda disembunyikan atau tidak? Tidak. Nah, atas permintaan siapa Linda keluar? Atas permintaan Mbak Putri. Karena apa? Karena memang udah saatnya Linda Nah, keluar. jadi nggak ada tutup-tutupan. Linda mengatakan apa yang sebenarnya, tidak ada yang kami ajar-ajari. Tadi juga bukan saya yang dampingin, Mbak Novi yang dampingin. Gitu. Jadi, terus dong Mbak Novi masuk dong. Jadi karena memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor.